Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Neketut Ardeningsih, NIM 18130811018 dari program studi S1 Kimia Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tes awal praktikum biokimia mengenai analisis urin pada penderita diabetes. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Sebutkan minimal 3 komponen urin manusia. Pada keadaan normal, urin pada manusia mengandung berbagai ion seperti ion Ca2+, Mg2+, iodium, klorida, sebagian NaCl, urea, kreatin, amonia, asam urat, sulfat, fosfat, oksalat, asam amino, vitamin, hormon, dan enzim. Soal yang kedua, sebutkan sifat-sifat fisika urin. Nah, warna bening muda dan bila dibiarkan akan menjadi keruh, yang mana warna kuning tergantung dari kepekatan, diet, obat-obatan, dan sebagainya, dan memiliki bau khas air kemih. Bila dibiarkan terlalu lama, maka akan berbau amonia. Soal nomor 3, jelaskan perbedaan siklus urea dengan siklus nitrogen. Siklus urea disebut juga siklus ornithin sebagai reaksi pengubahan amonia NH3 menjadi urea. Sedangkan siklus nitrogen adalah suatu proses perubahan senyawa yang mengandung unsur nitrogen yang kemudian berubah menjadi berbagai macam bentuk kimiawi lainnya. Soal nomor 4, jelaskan tahap-tahap siklus urea. Ada 5 tahap. Yang pertama, reaksi 1 sintesis karbamil fosfat yang merupakan tahap yang pertama dari siklus urea ini yang berlangsung di matriks mitokondria hati. Ion amonia, karbon dioksida, dan fosfat yang berasal dari ATP sebagai bahan baku reaksi berkondensasi guna membentuk karbamil fosfat dikatalisis oleh enzim karbamil fosfat sintase 1, yaitu enzim yang terdapat pada mitokondria hati organisme urotelitik. Dan 2 ATP yang dihidrolisis selama reaksi ini menyiapkan tenaga penggerak untuk sintesis 2 ikatan kovalen, ikatan amida, dan ikatan campuran asam karboksilat asam fosfat anhidra dari karbamil fosfat. Dengan kata lain, reaksi ini membutuhkan energi ditandai dengan adanya perubahan ATP menjadi ADP. Nah, selain Mg2+, suatu asam karboksilat lebih disukai N-asetil glutamat, di mana peranannya dalam reaksi ini sebagai kofaktor. Kofaktor ini mengakibatkan banyak perubahan konformasional. Kofaktor ini juga menyesuaikan bentuk dalam struktur karbamil fosfat sintase yang membuat ekspos terbuka, sehingga gugus sulfhidril tertentu menyembunyikan gugus lainnya dan mempengaruhi afinitas dari enzim untuk ATP. Kemudian yang kedua, reaksi 2 sintesis dari citrulline, yang mana setelah reaksi sintesis karbamil fosfat, kemudian ialah reaksi sintesis ini, di mana reaksi ini berlangsung di matriks mitokondria di hati juga, sama seperti reaksi sebelumnya, pemindahan gugus karbamil dari karbamil fosfat ke ornithin membentuk citrulline, ditambah pi-ortofosfat atau fosfat anorganik, dikatalisis oleh enzim L-ornithin, transkarbomaliase mitokondria hati, reaksi sangat karakteristik untuk ornithin serta keseimbangan cenderung kuat ke sintesis citrulline. Yang ketiga, ada reaksi sintesis asam arginosuksinat, merupakan reaksi pertama yang berlangsung di sitosol. Nah, ditandai dengan masuknya ornithin hasil reaksi sebelumnya ke sitosol. Pada reaksi ini, aspartat serta citrulline akan diikat bersamaan melalui gugus amino aspartat, kemudian dengan enzim argininosuksinat sintesase. Reaksi ini memerlukan ATP yang ditandai dengan adanya perubahan ATP menjadi AMP serta keseimbangan cenderung kuat ke sintesis arginosuksinat. Reaksi keempat yaitu penguraian asam argininosuksinat berlangsung di sitosol hati juga. Penguraian asam ini memproduksi arginin dan asam fumarat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim arginosuksinase, suatu enzim yang berasal dari hati dan jaringan ginjal. Reaksi berlangsung melalui mekanisme pembuangan transfumarat yang dibentuk bisa dikonversi menjadi oksaloasetat melalui reaksi fumarase dan melat dehidrogenase, dan kemudian ditransminasi untuk membentuk kembali regenerasi aspartat. Dan reaksi yang terakhir adalah pembelahan arginin menjadi ortinin dan urea. Nah, reaksi ini melengkapi siklus urea dan pembentukan kembali regenerasi ornithin, substrat untuk reaksi 2, dan pembelahan hidrolitik gugus
guanidino dari arginin akan dikatalisis dengan arginase yang berada dalam hati semua organisme uriculae. Dalam jumlah yang lebih kecil, arginase juga berada dalam jaringan ginjal, otak, kelenjar, jaringan testikuler, dan kulit. Arginase hati mamalia diaktifkan oleh CO2+ atau MN2+, ornitin dan lisin merupakan penghambat kuat yang bersaing dengan arginin. Selanjutnya nomor 5, apa yang dimaksud dengan oligoria? Oligoria merupakan kondisi di mana volume urin berkurang ditemukan pada berbagai keadaan demam, nefritis akut, glomerulonefritis yang kronis, dan gangguan harian akut, diare, dan gagal ginjal. Soal nomor 6, apakah tujuan penggunaan bahan pengawet pada pengumpulan urin 24 jam? Tujuannya adalah untuk meminimalkan degradasi yang terkait dengan kondisi penanganan dan penyimpanan yang bervariasi. Pengawetan urin yang umumnya digunakan biasanya adalah asam borat, asam klorida, asam asetat, dan asam oksalat. Soal nomor 7, pada uji pigmen empedu pada analisis urin, yaitu sebanyak 2 mili HNO3 pekat dituangkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 2 mili urin. Perubahan warna terjadi diamati, jelaskan reaksi kimia yang mungkin terjadi. Urin yang ditambahkan dengan larutan HNO3 pekat akan berubah menjadi warna cincin merah. Warna tersebut mengindikasikan adanya pigmen-pigmen empedu seperti bilirubin, biliverdin, urobilin atau urobilinogen. Penambahan larutan HNO3 pekat bertujuan untuk mengkondensasi pigmen empedu yang terdapat dalam urin abnormal. Selanjutnya nomor 8, pada kondisi atau uji koagulasi dilakukan dengan langkah sebanyak 5 mili urin masukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian dididihkan. Endapan yang terbentuk adalah protein atau fosfat. Selanjutnya ditambahkan 5 tetes asam asetat. Bila endapan tetap ada menandakan ada protein sebab fosfat akan larut dalam suasana asam. Teruskan reaksi yang terjadi. Nah, protein dalam urin apabila dipanaskan akan terkoagulasi akibat kenaikan suhu sehingga protein dan fosfat terendapkan dan penambahan CH3COOH untuk mengetahui adanya protein yang mengendap. Tuliskan reaksi yang terjadi pada uji Heller. Nah, nomor 9 ini kita dihimbau untuk menuliskan reaksi uji Heller seperti yang pada slide yang sudah ditampilkan. Prinsip dari uji Heller ini yaitu lapisan endapan dari cincin yang terbentuk bila protein bereaksi dengan asam nitrat pekat pada reaksi Robert, asam nitrat dan magnesium sulfat bila ditambahkan secara perlahan. Soal nomor 10, sebutkan makna dari uji Benedict semi kuantitatif pada analisis urin. Pada uji ini dilakukan untuk mengetahui kandungan glukosa dalam urin yang dapat dilakukan secara semi kuantitatif. Yang mana prinsip dasar dari uji ini adalah gugus aldehid atau keton bebas gula akan mereduksi kuproksida dalam reaksi Benedict menjadi kuproksida yang berwarna. Hasil positif yang ditunjukkan dari uji Benedict ini yaitu timbul adanya endapan berwarna merah, kuning, atau hijau. Ujian Benedict ini dapat memperkirakan secara semi kuantitatif kadar gula yang terkandung dalam urin. Selanjutnya nomor 11, jelaskan uji penetapan kadar kreatinin urin. Yang pertama, ke dalam labu ukur 100 ml ditambahkan sebanyak 1,5 mili NaOH 10%, 20 mili larutan asam pikrat jenuh, dan 1 mili aqueous, kemudian kocok dan didiamkan selama 25 menit. Encerkan larutan dalam labu ukur sampai tanda batas, kemudian ukur absorbensinya pada panjang gelombang 540 nanometer, standar 1 dan standar 2 ke dalam labu ukur 100 ml, tambahkan sebanyak 1,5 mili NaOH 10%, 20 ml larutan asam pikrat jenuh, dan 1 ml standar 1 dan 2, kemudian dikocok dan didiamkan selama 25 menit. Encerkan larutan dalam labu ukur sampai tanda batas, kemudian ukur absorbensinya pada panjang gelombang 540 nanometer. Uji ini didasarkan pada reaksi antara asam pikrat 2,4,6 trinitrin fenol atau yang sering disebut TNP dan kreatin yang menghasilkan kompleks kreatinin pikrat yang berwarna kuning jingga dalam keadaan basah. Kompleks ini terbentuk dalam pemberian proton nitrogen oleh asam pikrat kepada kreatinin dalam
suasana basah yang kemudian terbentuk kreatinin dan telurus. Nah, terbentuknya warna kuning jingga ini menunjukkan hasil positif yang merupakan tanda telah terpecahnya kreatinin dalam urin dan menjadi garam asam pikrat. Oleh karena itu, uji ini dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan kreatinin dalam urin. Nomor 12, uji indikasi Obermeyer sebanyak 8 mili urin dalam 8 mili reaksi Obermeyer dicampurkan dalam tabung reaksi, kemudian ditunggu beberapa menit dan ditambahkan 3 mili kloroform. Larutan dicampur dengan membalik-balik tabung kira-kira 10 kali, kloroform akan mengekstraksi biru indigo. Senyawa apakah biru indigo itu? Dari hasil pengamatan terbentuk warna biru indigo yang larut dalam kloroform, yang menandakan bahwa di dalam urin terkandung indikan atau yang disebut dengan indoksil sulfat. Terjadinya perubahan warna biru indigo ini diakibatkan karena reaksi Obermeyer yang mengandung FeCl3 dalam HCl pekat mengoksidasi gugus indoksil membentuk biru indigo yang larut dalam kloroform. Soal nomor 13, pada uji benda keton atau rotera, yakni sebanyak 5 mili urin dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan kristal amonium, sulfat sampai jenuh. Kemudian ditambahkan 2-3 tetes Na nitroprosid dan 1,2 atau 1-2 tetes amonium hidroksida pekat. Didiamkan selama 30 menit, hasil positif ditandai dengan warna ungu. Apa yang menyebabkan terjadi perubahan warna ungu pada reaksi di atas? Yang menyebabkan terjadinya warna ungu adalah adanya reaksi sampel dengan Na nitroprosida, yang mana jika terjadi cincin ungu pada perbatasan kedua lapisan cairan, maka urin menghasilkan uji yang positif mengandung benda keton. Selanjutnya, nomor 14, jelaskan peran enzim argininosuksenat liase. Peranan enzim ini adalah yaitu membantu L-arginosuksenat dipecah menjadi fumarat dan L-arginin. Dan terakhir, soal nomor 15, seiring dengan semakin lamanya berpuasa, otak mulai menggunakan badan keton sehingga glukosa darah dapat dipertahankan. Jumlah protein otot yang diurai menjadi asam amino untuk gluconeogenesis jadi berkurang. Jelaskan akibat yang akan terjadi pada siklus urea. Jumlah protein otot yang diurai menjadi asam amino untuk gluconeogenesis berkurang sehingga menyebabkan terjadi penurunan pembentukan urea. Baik, sekian video pembahasan dari tes awal analisis urin pada penderita diabetes. Sekian dari saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi, 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 Om.